wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 1 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 21 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Furqan, Bontang, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian dengan tema untukmu yang masih melalaikan sholat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Furqan, Bontang, Kalimantan Timur. Tema untukmu yang masih melalaikan sholat. Tema ini ditujukan kepada siapa saja dari kaum muslimin yang masih melalaikan sholat. Dan pelalaian sholat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang mereka itu lalai terhadap salatnya. Siapa saja orang-orang yang lalai terhadap salatnya? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya. Saya bacakan dari perkataan beliau, alladzina hum min ahli shalah. Mereka adalah orang-orang yang
Allah saya ulangi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai tentang salatnya. Siapa mereka? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu radhiyallahu anhuma, yani al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Ini manusia jenis pertama yang melalaikan salat, yaitu orang-orang munafik yang mereka salat di saat keramaian dilihat orang dan tidak salat saat sendirian. Dan orang-orang munafik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaitu athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atam. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya, karena waktu-waktu itu tidak terlihat oleh orang. Waktu-waktu itu tidak terlihat oleh orang. Ini jenis pertama, orang yang melalaikan sholat. Kemudian termasuk orang yang melalaikan sholat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imma an fi'liha bil kulliyah. Yang kedua adalah orang yang tidak sholat sama sekali. Ini termasuk daripada pelalaian sholat, dan ini lebih berat daripada yang pertama, yaitu tidak sholat sama sekali. Kama qala Ibnu Abbas. Dan ini juga tafsiran dari ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat adalah orang-orang yang sholat di luar waktunya yang sudah disyariatkan, fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Dia sholat di luar waktu. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama asal sholat, asal tidak. Yang kedua tidak sholat sama sekali. Yang ketiga sholat tetapi di luar waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan ini juga nasihat bagi orang-orang yang musafir, tetapi dia musafirnya singgah dan mungkin masjid dekat dengan dia, maka jangan mudah-mudah untuk menjamak sholat. Lebih afdal dia kerjakan sholat pada waktunya dengan qasar. Kalau dia pergi ke masjid berarti sholatnya sempurna, daripada menjamak. Kenapa? Karena waktu salat akadu syurutis salat. Waktu salat itu adalah syarat salat yang paling ditekankan. Jangan salat kecuali pada waktunya, kecuali jika ada uzur syar'i. Sekarang seperti saya dari Banjarmasin tinggal di Bontang beberapa malam, masjid dekat. Saya hitung tadi dari hotel saya sampai ke masjid tidak sampai 2-3 menit. Saya nggak ngapa-ngapain di kamar, sholat pada waktunya. Saya sholat Jumat tadi mengimami, kemudian sholat asar pada waktunya. Tidak perlu saya harus menjamaknya, karena waktu sholat lebih ditekankan. Kecuali kalau seandainya seseorang terpaksa, ada kesulitan, baru dia boleh menjamak. Tapi sebagian orang pergi dari Kalimantan Timur ke Jakarta, kemudian beberapa malam di sana sebagai musafir yang singgah dan tidak ada kerjaan yang begitu menuntutnya. Setelah meeting dia masuk kamar, setelah meeting masuk kamar, maka lebih baik dia sholat pada waktunya.
lebih baik dia sholat pada waktunya. Jangan sampai dia menjadi orang yang lalai. Meskipun kalau ditanya boleh nggak saya menjawab, boleh. Terutama apabila dia mempunyai kesulitan kalau tidak dijamak. Nah, kama qalahu Masruq wa Abu Duha. Tafsiran yang ketiga ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Masruq, muridnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga Abu Duha. Kemudian yang keempat, berkata Atha bin Dinar rahimahullahu taala, walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun, yang artinya, ini bukan tafsirannya. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan lagi, wa imma an waqtiha al-awwal fayukhrijunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Ini yang keempat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk orang yang melalaikan sholat adalah orang yang menunda-nunda sholat di awal waktu. Menunda-nunda sholat di awal waktu, terutama maghrib. Maghrib itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul maghrib. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyegerakan sholat maghrib, tidak menunda-nundanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan kebanyakan sholat di awal waktu, kecuali mungkin zuhur. Kalau sangat-sangat panas, maka beliau akhirkan sampai beliau bersabda abridu bis shalah, yang artinya dinginkan dulu untuk bisa mengerjakan sholat zuhur karena saking panasnya. Tetapi asalnya adalah sholat dikerjakan pada awal waktunya. Termasuk kelalaian sholat yang keempat adalah selalu mengakhirkan waktu sholat dalam pendiriannya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan ini juga sifat sholatnya orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Yarqubus syams. Ketika azan asar dia menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai jika matahari tepat seperti tanduk syaitan karena mau tenggelam mataharinya. Qama, baru dia bangun. Fanaqara arba'an, lalu dia salat dengan cepat seperti burung mematuk makanannya. La yadhkuru Allah fiha illa qalila, tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ini gambaran yang keempat dari orang yang melalaikan sholat. Senantiasa mengakhirkan waktu sholat, dikerjakan di akhir waktu. 5 menit lagi sebelum azan maghrib baru dia sholat asar. Kemudian 5 menit lagi sebelum terbit matahari baru dia sholat subuh. Dan seterusnya. Dia mengakhirkan sholatnya. Ini termasuk dari pelalaian sholat. Kemudian juga wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri biha. Yang kelima, orang yang melalaikan sholat adalah orang yang tidak mengerjakan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan kewajibannya, terkhusus tuma'ninah. Tuma'ninah adalah mengerjakan sholat dan tidak bergerak ke gerakan selanjutnya kecuali gerakan sebelumnya sudah sempurna. Itulah yang disebut dengan tuma'ninah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seseorang untuk mengulang sholatnya sebanyak 3 kali karena orang ini tidak tuma'ninah sholatnya. Beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau tadi belum sholat. Sampai ketiga kalinya orang ini menyerah. Kata orang ini, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa sholat
lebih baik daripada ini, maka ajarilah aku sholat. Maka kata Rasulullah SAW, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau bangun mendirikan sholat, bertakbirlah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam rukukmu. Tsumma i'tadil hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah dari rukukmu sampai engkau tegak, tidak cepat-cepat, sampai engkau tegak di dalam i'tidal. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Kemudian di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah itu seluruhnya di dalam salatmu. Artinya tumakninah adalah rukun salat. Dan tumakninah artinya sebagaimana sudah saya sebutkan, tidak bergerak ke gerakan salat selanjutnya kecuali gerakan sebelumnya sudah sempurna. Maka termasuk kelalaian salat orang yang salatnya terlalu cepat, 23 rakaat 6 sampai 7 menit. Ini tidak sah salatnya karena tidak ada tumakninah, dan itu bukan kebudayaan yang wajib untuk dilestarikan. Itu kebudayaan yang wajib untuk dikoreksi, kemudian diperbaiki, dan tidak boleh para ulamanya mendiamkan, karena itu bukan kebudayaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tumakninah. Kemudian yang keenam, orang yang lalai salat adalah wa imma 'anil khusyu'i fiha wat tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu hada kullah. Dan yang keenam adalah seorang lalai dari salatnya, yaitu orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya dan tidak mentadabburi salatnya. Bagaimana seorang yang khusyuk dan mentadabburi salatnya? Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salatan muwaddi'." Salatlah orang yang salat ingin berpisah dengan dunia ini. Artinya setelah selesai salam dia mati, maka niscaya salatnya akan benar-benar khusyuk. Kemudian salatlah sebagaimana orang melihat Allah di depannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini semua menunjukkan bahwasanya seseorang wajib khusyuk, yaitu hadir hati memahami apa yang dibaca saat seseorang di dalam keadaan sholatnya. Ketika seorang yang khusyuk, maka jawarihnya, anggota tubuhnya tidak akan banyak bergerak, karena dia qalbunya khusyuk. Dia merasakan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, atau dia merasakan Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Ketika seorang yang khusyuk, maka sujudnya pun akan benar-benar memahami bahwa dia sedang dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa'akthiru as-salata fihi fa'akthiru ad-du'a fihi 'alaihi, fa'akthiru fihi ad-du'a." Yang artinya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perihal sujudnya, maka perbanyaklah doa di dalam. Itulah orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang saat sholat dia tidak khusyuk, maka ini termasuk lalai di dalam sholatnya. Ini termasuk lalai di dalam sholatnya. Dan pada ikhwah, ada sebagian orang ketika sholat benar-benar
tidak hadir hatinya saat sholat, terutama yang biasa masbuk. Tadi imam membaca di ayat pertama surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada datang generasi buruk pengganti mereka. Bagaimana keburukannya? Yaitu melalaikan sholat. Bagaimana melalaikan sholat? Dengan yang kita sebutkan tadi, ada 6. Sebabnya apa? Wattaba'us syahawat. Pasti orang yang sedang lalai sholat, pasti dia sedang mengikuti syahwat. Contoh misalkan dia lalai sholatnya dengan, ini boleh kalau boleh ditambah yang ke-7, tidak disebutkan oleh penulis di sini, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di sini, yaitu bagi laki-laki sering dan sangat meremehkan untuk tidak berjamaah di masjid pada sholat-sholat wajib. Ini termasuk lalai di dalam sholatnya bagi laki-laki. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la salata liman sami'an nida illa fil masjid. Bagi siapa illa min udhur. Tidak ada sholat bagi siapa yang mendengar adzan kecuali dalam masjid, kecuali bagi yang ada uzur. Uzur diantaranya sakit, hujan dan yang selainnya. Bukan karena malas, bukan karena uzur duniawi. Maka termasuk melalaikan sholat bagi laki-laki secara khusus adalah tidak menghadiri sholat berjamaah. Apalagi dengan dalih perkataan-perkataan mazhab. Perkataan-perkataan mazhab. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa wa inna min sunanil huda, dan sesungguhnya termasuk daripada sunnah-sunnah yang lurus dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat pada haitsu yunada bihinna. Saya bacakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Kita harus tahu dulu siapa yang berkata agar kita mengagungkan di dalam diri kita, tidak sembarangan yang berkata ini ternyata. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu asbahun nasi samtan wa sifatan wa khuluqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dekat kelakuannya, perangainya dengan Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ra'aitu Abdullah bin Mas'ud, ma ra'aitu Abdullah bin Mas'ud illa annahu min ahli baitihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali kami mengira beliau adalah ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking sering masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sahibul wisadati was-siwak wan na'am. Beliau adalah orang yang senantiasa membawa bantal, siwak, sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersafar. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengambil 70 surat dari Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Makanya beliau pernah berkata, "Wallahi inni la a'lamukum bi kitabillah, walau kuntu a'lamu rajulan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-mataya la ataituhu." Demi Allah, aku adalah orang yang paling paham di antara kalian dengan tafsir Al-Quran. Kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih paham daripada aku tentang Al-Quran dan aku bisa mendatanginya dengan menaiki onta, maka niscaya aku akan datangi. Di sini beliau tidak sombong, akan tetapi ingin memperlihatkan bahwa kalian pantas belajar kepadaku. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu perkataannya luar biasa. Dan kalau bapak-bapak baca, dan jujur saja saya katakan ini di mana-mana, kalau bapak-bapak baca sejarahnya,
ingin ketemu dengan orang itu, terutama yang mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, di antara yang saya bercita-cita untuk ketemu dengannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Yang artinya sederhana sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlapang-lapang, berbanyak-banyak tetapi di dalam perbuatan bid'ah. Beliau juga mengatakan alaikum bil atiq, hendaknya kalian mengajarkan ibadah-ibadah yang mulai ada dari semenjak dahulu. Dan beliau juga mengatakan bahwa al-bid'ah, perbuatan bid'ah itu tercela. Itu adalah perbuatan tercela. Beliau terkenal dengan berpegang teguhnya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau ingin menjelaskan bagaimana sunnah Nabi. Dan ingat, kata sunnah yang dimaksud bukan sunnah, bukan wajib, bukan. Sunnah artinya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok, yaitu hari kiamat, dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah secara mutlak, falyuhafidh ala haula'is salawat, maka hendaknya ia selalu menjaga salat-salat ini, yaitu salat 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, perhatikan lagi-lagi, di mana salat-salat itu dikumandangkan untuk menghadirinya. Fa inna Allah syar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian petunjuk yang lurus. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya mengerjakan salat 5 waktu di masjid-masjid yang dikumandangkan adzan padanya termasuk daripada petunjuk yang lurus. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana sholatnya orang yang terlambat ini, orang yang tidak sholat di masjid ini, di rumahnya, niscaya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian. Niscaya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Ini bahayanya. Jikalau kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Berarti ini tidak sembarangan sholat berjamaah di masjid. Apalagi anak-anak yang baru-baru belajar mazhab, kemudian gembar-gembor, itu kan hukumnya khilaf di antara para ulama. Ya akhi, khilaf bukan dalil. Ingat baik-baik. Khilaf ulama bukan dalil. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan para ulama bukan dalil, tetapi dicarikan dalil atasnya. Tidak boleh kita berdalil dengan pendapat para ulama. Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis dan disepakati oleh para sahabat, itulah dalil. Perkataan seorang alim bukan dalil. Ini sering sekali dijadikan sebagai sebuah dalil. Jenggot, memanjangkan jenggot, akan khilaf di antara ulama. Ya akhi, khilaf ulama bukan dalil. Salat berjamaah di masjid, khilaf di antara para ulama. Khilaf ulama bukan dalil. Bahkan nanti yang lebih parah lagi, nikah tanpa wali, tanpa saksi, khilaf ulama. Bahkan nanti mungkin dia mengatakan zina sekalian, khilaf di antara ulama. Ya, khilaf ulama bukan dalil. Ingat baik-baik. Nanti ada sebagian mengatakan ini kan khilaf, sudah berlapang dada saja kalau khilaf. Iya, kita berlapang dada, tetapi kita beragama diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan di dalam riwayat yang lain, la kafartum,
jikalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian akan kufur. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah melihat kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang-orang yang dikenal dengan kemunafikannya. Dikenal dengan kemunafikan. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Orang dahulu para sahabat Nabi dipapah dibawa oleh dua orang sampai diletakkan di dalam saf agar bisa salat berjamaah. Maka termasuk kelalaian yang ketujuh adalah seseorang bagi laki-laki meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada alasan syar'i. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa ada pelalaian tersebut? Sebelumnya saya akan membacakan perkataan yang menarik dari ulama tadi, Atha bin Dinar. Ketika Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai tentang salatnya. Ingat ya, kata-kata tentang. Yang lalai tentang salatnya. Di sini Allah tidak mengatakan yang lalai di dalam salatnya. Kalau seandainya Allah mengatakan yang lalai di dalam salatnya, niscaya kita semua itu. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, nyari kunci mobil, mana tadi? Turun tangan kanan, turun tangan kiri. Ada orang yang lagi sholat Allahu Akbar, nyari barang hilang dan dapat saat sholat, dapat. Sepertinya jatuh di bawah meja. Pas habis sholat dia cari di bawah meja. Ah, kan benar. Berarti dia nyari barang hilang di dalam sholat. Ada perempuan yang sholat Allahu Akbar, sepertinya kurang vetsinnya tadi, kurang garam. Habis sholat dirasain makanannya benar, berarti dia masak saat sholat. Alhamdulillah, Allah berfirman an salatihim sahun. Orang lalai tentang sholatnya, bukan di dalam sholatnya firman. Kalau di dalam sholatnya, maka niscaya kita semua itu. Atha bin Dinar rahimahullah berkata, walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang sudah berfirman tentang salatnya lalai tentang salatnya, dan tidak berfirman di dalam salatnya lalai. Ini faedah. Baik, sekarang saya tidak tahu ini habis adzan selesai atau gimana? Biasanya gimana? Sampai isya saja. Sampai isya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah, berapa menit lagi? 9 menit. Itu tadi padahal pendahuluan. Kalau dikatakan sampai isya ya berarti segitu saja materinya. Karena ini sebuah buku yang saya tulis judulnya Untukmu yang Masih Meninggalkan Sholat. Cuma saya tidak menjualnya secara komersil dan saya sebarkan PDF-nya saja. Dan saya tidak mau buku-buku saya dijual secara komersil. Karena menurut saya itu tidak sebuah kepantasan ilmu dibagikan secara komersil. Tetapi tidak mengapa orang yang menjual bukunya, yaitu sah-sah saja pendapatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang melalaikan sholat? Ada 5 jawaban. Yang pertama adalah dia tidak mengetahui tentang kedudukan sholat. Apa itu kedudukan sholat? Yang pertama, kedudukan sholat adalah penentu nasib. Penentu nasib dari dua sisi. Nasib amalnya ditentukan oleh sholatnya. Seluruh amalnya ditentukan oleh sholatnya. Yang kedua, penentu nasib dirinya, diri orangnya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah perihal salatnya. Fa in salahat faqad saluha faqad aflaha wa anja. Kalau seandainya salatnya baik, maka sungguh dia baik dan sukses. Berarti penentu nasib untuk dirinya. Dia baik dan sukses di dunia sebelum akhirat, apalagi di akhirat. Fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau seandainya rusak, maka sungguh dia telah rugi dan malang. Rugi dan malang. Berdasarkan hadis ini, salat adalah penentu nasib seseorang. Artinya penentu nasib adalah dia mau sukses di dunia dan di akhirat, lihat sholatnya. Makanya Pak, kalau berguru dengan seorang guru, ustadz, kiai, habib atau siapapun, lihat perihal sholatnya. Abu Aliyah rahimahullah, seorang imam dari kalangan tabi'in yang belajar langsung dari sahabat Nabi, bukan orang sembarangan. Beliau mengatakan, "Rahaltu ayyaman." Aku bersafar berhari-hari liatlubal hadis, agar aku bisa mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkannya? Fa idza qadimtu atafaqqadu salata. Kalau aku datang ke sebuah tempat di mana di situ ada guru hadis, aku perhatikan salatnya. Fa in aqamaha aqamtu indah. Kalau aku lihat dia baik salatnya, maka aku akan belajar bersamanya, mengambil ilmu hadis darinya. Wa in dhayya'aha rahaltu minhu. Kalau aku lihat dia melalaikan salatnya, maka aku akan pergi darinya. Faqultu, dan aku katakan kepada diriku, huwa lima siwaha adhi'a. Ini meskipun punya ilmu hadis, pintar, bla 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 bla, tetapi ketika dia melalaikan sholat, maka selain sholat pasti lebih dia akan lalaikan. Huwa lima siwaha adhi'a. Dia, dan apabila selain dia melalaikan sholat, maka selain sholatnya pasti dia akan lalaikan. Kemudian, kenapa orang melalaikan sholat? Karena dia tidak tahu bahwa sholat kedudukannya adalah khairu maudhu', syariat yang pernah Allah turunkan ke langit yang paling baik itu salat. As-salatu khairu maudhu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Salat adalah sebaik-baik syariat yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian kedudukan salat yang ketiga, jadi salat pertama penentu nasib, sebaik-baik syariat yang pernah Allah turunkan. Yang ketiga, wasiat paling terakhir dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya sebelum beliau meninggal. Dalam hadis dari orang-orang yang terdekat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Ummu Salamah, ya, kemudian Anas bin Malik, orang-orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau sebelum wafat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Perkataan Nabi terakhir adalah perihal salat. Salat, jagalah salat. Di dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Wa ma yafidhu biha lisanuhu." Dan lisannya berat sampai berat berucap. Beliau tetap mengucapkan as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Bapak saja dan ibu kalau ditinggal mati oleh orang tua, kemudian mereka berwasiat, kita akan ingat wasiat tersebut sampai kita mati. Ini yang berwasiat bukan sembarang manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah, sebab yang kedua, mengapa seseorang melalaikan sholat? Jawabannya adalah karena tidak tahu hukum sholat. Apalagi kita di negeri ini, kalau sudah sekolahnya umum, porsi belajar agama sangat nihil sekali.
Sangat kecil sekali. TK, SD, SMP kalau sebuah negeri atau umum maka belajar agamanya kecil sekali. Apalagi dilanjutkan kuliah umum, tidak belajar agama, tidak pernah dengar ceramah, tidak pernah kajian rutin belajar agama Islam, bisa dipastikan dia adalah orang yang sangat dangkal pemahaman agamanya. Kalau tidak belajar, ya, dan ini tidak boleh terjadi di tengah masyarakat. Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak boleh ridha menjadi orang awam dari kaum muslimin. Ya pesan tuh, terutama kepala-kepala keluarga. Jangan sampai keluargamu termasuk tercatat di sisi Allah sebagai keluarga orang awam terhadap agama Islam. Tidak boleh. Belajar ilmu agama mendasar, rukun Islam, rukun iman. Dan itu yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang Islam, beritahukan kepadaku tentang iman. Bukan hanya untuk dihafal itu, dipelajari. Rukun Islam dipelajari. Saya beri contoh nih, 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, apa artinya? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatalnya? Setiap muslim wajib tahu itu dengan dalil-dalilnya. Baru dirinya namanya muslim. Wajib belajar. Bukan hanya sekedar menghafal rukun Islam, rukun iman. Belajar yang rutin, Pak, sistematis dengan guru, di hadapan guru seperti sekarang bersimpuh. Begitulah para sahabat dulu. Bahkan begitulah Jibril alaihissalam belajar kepada Rasulullah SAW dahulu. Dan itu terwariskan dari mulai dahulu. Nabi ngajar para sahabat, sahabat ngajar para tabi'in, tabi'in ngajar kepada para tabi'ut tabi'in, sampai kepada imam yang 4, sampai terus. Begitu belajar agama Islam. Belajar agama Islam bukan dari reels 1 menitan, yuk short 1 menitan di TikTok, di YouTube, di Instagram, bukan. Itu bukan belajar ilmu agama. Itu hanya sekedar mengetahui ilmu agama. Mempelajari ilmu agama harus benar-benar rutin belajar. Jangan sampai mau jadi bodoh, Pak. Jangan sampai, sekali lagi saya ulangi, jangan sampai mau tercatat sebagai keluarga orang awam terhadap agama Islam. Terutama bapak-bapak, kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allimuhum wa adibuhum." Wahai kepala keluarga, ajari mereka agama Islam, didik mereka di atas adab-adab Islaman. Kewajiban kepala keluarga untuk belajar agama Islam secara sistematis dan runut. Salah satu penyebab orang melalaikan sholat adalah karena tidak faham hukum sholat. Tidak faham hukum sholat. Dia wajib bagi seorang Islam baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Yang tidak wajib sholat hanya orang kafir. Itu pun nanti mereka akan disiksa di hari kiamat karena apa? Tidak sholat. Kemudian yang tidak wajib sholat hanya orang yang belum balik, anak kecil, dan orang gila, dan wanita yang haid dan nifas. Bagaimanapun, dimanapun keadaannya, tetap wajib sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jamb." Salat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup duduk, kalau tidak sanggup berbaring. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "Fa in 'ajaza 'an dzalika kullih, shalla bi niyyatihi wa awma'a bi tarfihi." Kalau dia tidak sanggup bergerak apapun, tapi masih Islam, masih berakal, tidak gugur kewajiban dia sholat. Tidak gugur kewajiban dia sholat. Perhatikan yang sakit-sakit di rumah sakit, jangan mudah-mudah melalaikan sholat. Berat hukumnya. Ya, tidak gugur kewajiban dia. Kalau masih dia berakal, stroke misalkan, dalam bahasa Arabnya syalal rubai, stroke seluruhnya, kecuali kepalanya saja. Wajib sholat. Sholat dengan hatinya, dengan kalbunya, dan kedipan-kedipan matanya. Wajib sholat. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga,
adalah kenapa orang melalaikan sholat. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak mengetahui beratnya orang yang melalaikan sholat dan waktu habis. Habis azan kita lanjutkan salat menjelang iqamah. Oke, ya silakan azan. Sudah azan? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Saya lanjutkan 8 menit. Mohon kalau sudah habis diingatkan. Para ikhwah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Tadi poin yang kita pelajari adalah mengapa orang melalaikan salat. Ada 3 poin yang saya sebutkan. Yang pertama, karena dia tidak tahu kedudukan salat dalam Islam. Dan kedudukan salat sudah saya sebutkan tadi. Saya hanya ingin menambahkan satu. Rukun Islam. Salat itu adalah rukun kedua setelah 2 kalimat syahadat. Apa sih arti rukun? Bapak lihat masjid ini. Mana rukunnya? Rukunnya adalah pondasi yang ada di bawah. Makanya para ulama bahasa dan usul fikih mengatakan rukun adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun adalah ma la yatimmu illa bih. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Islam tidak akan sempurna tanpa sholat. Bahkan Islam tidak ada tanpa sholat. Enggak dikatakan Muslim tanpa sholat. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian sama sekali dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Yang kedua sudah kita pelajari adalah hukum sholat. Sebagian orang meninggalkan sholat karena dia tidak tahu tentang hukum sholat. Dan saya tadi menyinggung agar belajar ilmu agama. Anak-anak kita Pak, laki-laki perempuan, jangan mau mereka menjadi orang awam kaum muslimin. Belajar agama bukan urusan anak pesantren di pesantren. Belajar agama, setiap muslim wajib belajar agama. Yang ketiga adalah sebagian orang melalaikan sholat karena tidak tahu tentang keutamaan, fadilat, pahala dari mengerjakan sholat. Keutamaan yang paling istimewa diantaranya adalah menghapuskan dosa.
Dan berapa banyak kita memerlukan pahala penghapusan dosa dari sebuah amalan. Karena kita tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam selalu melakukan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ara'aitum, apa pendapat kalian? Lau anna nahran bi babi ahadikum." Jikalau ada sungai di depan rumah kalian, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Tentunya sungainya bersih. 5 marrat. Hal yabqa min daranihi syai'? Mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya, daki di tubuhnya? Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Tidak, wahai Rasulullah, tidak tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Orang salat Isya nanti akan menghapuskan dosa antara maghrib dan Isya. Orang salat maghrib nanti akan menghapuskan dosa antara Isya dengan subuh. Apa subuh maghrib? Subuh. Orang sholat zuhur maka akan menghapuskan dosa antara subuh dengan zuhur. Orang sholat asar menghapuskan dosa antara zuhur dengan asar. Orang sholat maghrib menghapuskan dosa antara zuhur dengan antara asar dengan maghrib, dan seterusnya seperti itu. Ini pahala dari orang yang menunaikan sholat 5 waktu. Sebagian orang melalaikan sholat gara-gara dia tidak mengetahui pahala tersebut. Kemudian juga ada hadis yang sangat luar biasa, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa yang selalu menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan dunia akhirat. Pokoknya apa? Illas salah, kecuali salat jangan pernah tinggal. Kecuali salat jangan pernah tinggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang selalu menjaganya, baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Kemudian, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhan wala najat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Yang tidak menjaganya maka tidak akan mendapatkan keselamatan, petunjuk dan cahaya. Dan dia di akhirat akan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Fir'aun lalai dari salatnya karena kerajaannya. Haman lalai dari salatnya karena jabatannya. Haman lalai dari salatnya, Fir'aun, Haman. Ubay bin Khalaf lalai dari salatnya karena perniagaannya. Qarun lalai dari salatnya karena hartanya. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang melalaikan salat? Dan ini sangat penting, yaitu karena dia tidak mengetahui apa yang ada dari ancaman-ancaman Allah tentang orang yang melalaikan salat. Yang pertama, kekufuran. Rasul SAW mengatakan bahwa yang meninggalkan salat kafir. Ini ancaman keras. Meskipun nanti khilaf di antara ulama, kafirnya keluar dari Islam atau tidak. Yang jelas Rasul SAW mengatakan kafir. Rasul SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam, mereka orang kafir perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang buruknya siksa orang yang melalaikan salat. Perhatikan baik-baik riwayat-riwayat berikut. Buruknya salat, buruknya siksa bagi orang-orang yang melalaikan salat. Yang pertama, dia akan ini siksa di kubur, di alam barzah, dan terus menerus sampai dibangkitkan hari kiamat. Orang tersebut direbahkan, kemudian di sisi kepalanya ada seorang yang membawa bongkah batu besar, kemudian dilemparkan ke kepalanya.
kepalanya hancur, batunya bergelinding ke sana kemari, kemudian diambil batu tersebut, tidaklah dia kembali kepada orang tersebut kecuali kepalanya dikembalikan, terus seperti itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ma hadan, maha suci Allah, kenapa dengan dua orang tersebut? Kemudian kata malaikat yang membawanya, amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuthlaqu ra'su bil hajar fa innahu ar-rajul ya'khudhu al-Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'an as-salati al-maktubah. Adapun orang pertama yang kau lihat, yang satu melempari dengan batu kepalanya dan yang satu berbaring, maka mereka adalah orang yang dulunya penghafal Quran, lalu dia tinggalkan hafalannya dan dia sengaja tidur dari sholatnya, tidak mengerjakan sholat. Kemudian siksa yang kedua, yaitu orang yang tidak sholat di dunia, maka nanti di akhirat akan diperintahkan untuk sujud dan tidak bisa sujud. Kenapa? Karena punggungnya menjadi satu kesatuan. Setiap kali ingin duduk dia kembali, setiap kali ingin tunduk dia kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, "Yauma yukshafu 'an saq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un." Mereka dipanggilkan untuk sujud, maka mereka tidak bisa. Tidak bisa artinya kembali dalam satu kesatuan punggungnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibakar di dalam neraka Saqar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam surat Al-Muddathir, "Anil mujrimin." Mereka penghuni surga akan bertanya tentang orang-orang yang berdosa. "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami belum termasuk orang-orang yang salat. Bagaimana dahsyatnya neraka Saqar? La tubqi wa la tadar. Tidak meninggalkan apapun apinya, kecuali akan membakarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Muddathir. Itu neraka Saqar. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minas zakkum," kalau seandainya ada satu buah dari pohon zakum turun ke bumi, maka akan hancur bumi dengan seisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat yang dibacakan di surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Mereka akan melalaikan salat karena mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapati ghayy. Perhatikan penafsiran ghayy. Apa itu penafsiran ghayy? Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir di generasi sahabat. 70 surat langsung Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am." Lembah dalam neraka jahannam, dalam dan baunya busuk. Bapak Ibu kalau masuk ke dalam sebuah ruangan dan dia dalam, maka itu habis oksigen. Ditambah busuk, tambah mematikan. Begitulah kira-kira ghaib. Dalam riwayat yang lain dari para ahli tafsir yang lain, Abu Iyad, seorang ahli tafsir di generasi tabi'in, "Wadin fi jahannam min qayh wa dam." Lembah dalam neraka jahannam isinya cuma muntahan penghuni neraka jahannam dan darah. Itu bagi orang yang melalaikan salatnya. Yang terakhir, fawailun lil musallin. Kita baca hampir setiap hari. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa itu wail? Silakan cek dalam tafsir Imam Al-Katsir. Wail wadin fi jahannam law suyirat ma'ahu al-jibal lama'at. Lembah dalam neraka jahannam, kalau dimasukkan gunung-gunungnya meleleh. Terakhir sebelum qomat, saya ingin tahu dari mana siksanya kalau begitu. Apa maksud gunungnya meleleh? Apa beratnya siksa tersebut berarti? Apa Pak? Di dunia ini Pak, Allah mengatakan tidak ada yang lebih keras daripada batu. Fahiya kal hijarah atau asyaddu qaswah. Maka dia bagaikan batu atau lebih keras daripada batu. Batu adalah model
Benda mati yang paling keras. Besi baja bisa meleleh, batu enggak. Kerasnya hati digambarkan oleh Allah dengan kerasnya batu. Karena dia adalah standar kekerasan. Dan gunung adalah tumpukan-tumpukan batu. Tapi ketika dimasukkan ke dalam neraka wail, maka dia akan menjadi meleleh. Ini menunjukkan apa? Saking panas. Saking panas. Beritahukan, sampaikan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini kepada orang-orang yang masih melalaikan sholat. Terakhir, siapa yang dulunya masih melalaikan sholat sekarang ingin bertobat, bagaimana caranya Ustaz? Jawabannya, bertobatlah dengan 5 syarat. Ikhlas hanya karena Allah. Kemudian menghentikan tidak sholatnya, artinya selalu sholat. Bertekad untuk tidak mengerjakan tidak sholat lagi. Bertekad untuk sholat terus. Kemudian menyesal atas perbuatan sholatnya. Kemudian dilakukan saat sebelum meninggal atau saat sebelum kiamat. Tidak ada harus bayar kompensasi, apalagi bayarnya kepada ustadznya. Nggak ada. Tidak ada mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan karena malas. Tidak ada. Itu syariat, belum ada syariatnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau berlebih sedikit-sedikit kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas tempatnya sehingga kita bisa belajar agama, terutama belajar yang paling istimewa setelah 2 kalimat syahadat yang merupakan wasiat Rasulullah SAW di hari-hari terakhir beliau mau meninggal. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau bisa melihat wajahmu yang mulia dengan penuh dengan keimanan. Allahumma inna nas'aluka ridha la saqata ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Allahumma inna nas'aluka al-harsha ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was-salafus salih wal walidain wal aqribah ajma'in. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau agar dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang tua dan seluruh kerabat. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adab. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau surga firdaus tanpa hisab tanpa azab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.